Kemarin adalah hari yang melegakan untuk kita para fans dari Avengers Doomsday karena emang ada banyak banget update-update terbaru, termasuk juga beberapa yang udah nge-spill beberapa leak dari trailer Doomsday, tapi gue yakin itu fake ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, ini by the way di gambar jangan ke-trigger dulu ya, karena emang ada beberapa rumor yang mengatakan kalau Scarlet Witch akan bangkit di Doomsday nantinya. Tapi kita next ke beberapa rumor leak ini. Gue pengen liatin ke kalian aja nih. Ini ya, itu dia. Kita bisa lihat ya di sana tuh. Posisi Thor lagi ngejar Dr. Doom ke pohon Yggdrasil ya, menuju ke Loki kan. Tapi di situ ada Doom berantem, mereka bertiga kayak Civil War kan. Jelas ini sih menurut gue adalah AI ya. AI jelas banget karena emang ini terlalu AI bentukannya, karena gue sering ngerjain AI, ini jelas kelihatan AI. Dan ya, tapi setidaknya ngasih hype lah gitu ya. Tapi hari ini gue bukan mau ngebahas ini, bukan ngupdate tentang Doomsday. Gue ke-trigger sama buatan terbaru dari Time Mori dari Avengers Doomsday trailer, Dr. Doom versus The Council of Kang. Kenapa ini gue ke-trigger? Karena ini kayak pelepas dahaga gue yang kesel karena emang akhir dari Ant-Man and the Wasp Quantumania itu ngegantung aja gara-gara memang Kang Dynasty gak jadi kan. Tapi setidaknya mereka udah bikin ini terlalu real banget, bahkan 4K anjir. 4K. Jadi gue pengen reaction dulu ke kalian. Nanti mungkin next kalau setelah nonton, kalau ada bahasan kita bakal bahas lebih lanjut. Ayo kita langsung saja reaction. Inilah dia Dr. Doom versus The Council of Kang, simulasi dari Time Mori. Let's go. Real banget sih, terlalu real sini ya. Marah semua ya. The exiled one has fallen. The one who called himself He Who Remains no longer guards the flow of time. Our shadows recede. And now, the multiverse shall behold its true sovereign. Gila. Gila. Zaman sekarang kita bisa lihat AI udah sekeren ini ya. Oh my. Kill him. Cir, serem banget men. Apa tuh nge-freeze? Nah, ini AI sih kelihatan sih kaku ya. Cir. Gimana tuh jelasinnya tuh ya? Cir, yes. What have you done? What have you done? Noise. I remove the noise. It's no longer under our control. I remove the noise. Yeah. Give me a name. Loki. I can help you. I don't think so. Ketemu dong dia sama Loki ya nanti ya. Merinding sih. Oh, beneran kayak first look-nya sih. We'll meet soon, Loki. We'll meet soon. Ori, gila. Time Mori sih ini video terbaik yang pernah dibikin sama Time Mori sih. Ini serem banget sih Dr. Doom. Ini baru AI ya.
Kita bukan soalnya bang kok reactionnya bukan masalah itu, tapi ini kayak simulasi kalau zaman dulu kita cuma bisa berteori, tapi sekarang udah bisa diterapkan dari teori jadi video. Zaman sekarang udah kayak gitu men, kita nggak bukan yang wah anti ini enggak, tapi ini gila, gue cuman reaction AI yang benar-benar bagus dan benar-benar berkualitas dan cocok sama teori gue gitu. Dan ini salah satunya, dimana kalau kita ngebayangin ini baru AI aja yang anti ekspresi kayak gitu aja sekeren ini si Robert Downey Jr., apalagi nanti di versi filmnya, mampus gak tuh? Dia bilang I remove the noise, itu aja kayak gila, merinding banget. Council of Kang ya semudah itu sebenarnya. Kalau memang Kevin Feige, Russo Brothers dan sebagainya pengen bikin ceritanya nggak ngegantung, nggak bikin fans bertanya-tanya kemana Council of Kang, tinggal dibikin kayak gini aja udah gitu. Dengan dia menghilangkan dengan sihirnya atau enggak, dia menghilangkan seluruh eksistensi dari sebelum dia muncul ke sini. Jangan-jangan Dr. Doom-nya udah menghancurkan beberapa cabang-cabang alternatif universe yang ada, Kang-nya eksis, sehingga pas dia datang sini waktunya tepat menghilang semua tuh Council of Kang, kecuali universe yang satu ini. Itu masuk akal kan? Belum lagi di penggabungan antara sihir, antara teknologi dari Dr. Doom dengan Latveria-nya. Aduh, ini gila, keren banget. Apalagi buat teman-teman yang udah dapat bocoran gimana alur dari trailer Doomsday, cukup nyambung kayaknya dengan adegan ini. Dan gue nggak bisa berkata-kata sih, merinding banget gitu. Dan info terbaru, dimana kan ini kan Dunes ya, Dunes nggak mau berbagi iMac ya. Kita udah menggaungkan Dunes versus Doomsday ya. Bodo amat Doomsday, gue nggak mau peduli. Lagi-lagi ini bakal terpecah, fans dari Dune yang katanya sinepil parah Absolute Cinema versus dengan fans dari franchise dari Avengers. Jadi kita bakal mau nggak mau bakal jadi selek-selekan. Jadi kita mulai aja dari sekarang war-nya gitu, karena emang ternyata Disney punya langkah baru. Setelah Dunes mengambil semua slot iMac bisa sampai 2-3 minggu, dan di debut dari film ini nanti kemungkinan nggak akan ada di iMac. Jadi Disney ini membuat iMac mereka sendiri yang namanya adalah Infinity Vision. Nantinya dia bakal kumpulkan setiap bioskop-bioskop dengan layar lebar yang kurang lebih lebarnya 50 feet dan sebagainya, dimana itu akan ditunjuk sebagai kualitas Infinity Vision dari Disney. Entah mereka nanti menggunakan teknologi terbaru dari Disney dihantarkan ke bioskop tersebut, atau memang bioskop tersebut layak kalau di versi CGV mungkin ada screen egg dan sebagainya, itu bisa lah dijadikan pengganti dari iMac. Kayak kalau di versi-versi kayak di mana ya, kalau di Epicentrum itu kan yang gede itu mungkin bisa disulap si Dolby Atmos-nya jadi Infinity Vision. Itu juga jadi solusi jitu kalau mereka tetap getol pengen barengan ya rilisnya. Seharusnya bisa maju lah ya Marvel ke November, nggak apa-apa, gue ikhlas, nggak akan marah, gue nggak akan marah, jadi gue bisa bahas duluan gitu. Jadi ya lagi-lagi langkah dari Disney sejauh ini menarik banget, pas banget ya. Kita nggak mau kalah dengan Dune gitu ya. Gue suka juga sebenarnya Dune, tapi kita nggak mau kalah kalau mereka ngambil iMac, bikin iMac sendiri. Gitu, gila, chill. Gue seneng nih langkahnya, gue seneng banget perkelahian antara Dunes versi Doomsday. Tapi gue setuju apa yang dibikin sama Temori ini, karena memang harus diselesaikan kisah dari Council of Kang ini, dan harus dijelaskan se-make sense mungkin kenapa Dr. Doom bisa segampang itu ngebunuh dia. Dan ternyata di balik layar Dr. Doom-nya udah mengakali sistem semuanya nih, memangkas semua alternative universe yang menghadirkan varian dari Kang ini. Jadi itu salah satu yang bikin Kang menghilang gitu. Bahkan juga mungkin dia memangkas dari awal kemunculan dari Kang. Kalau di dalam komiknya kan dia mencuri mesin waktu dari Dr. Doom, ya tinggal dia pangkas saja di momen titik si Kang ini berangkat, itu udah nggak pernah terjadi, selesai semua. Tapi dari trailer ini kengerian dari Dr. Doom tuh udah dapat banget dibandingkan yang versi bocoran ala-ala AI yang sebelumnya. Ini dapat banget, mulai dari scoringnya, mulai dari ekspresinya. Jadi gue cukup setuju dengan ini. Kalau kalian gimana? Silakan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Hari ini kita baru reaction aja. Next besok gue masih ngulik-ngulik beberapa informasi terkait dengan informasi terbaru yang jelas terkait dengan trailer yang dimunculkan di CinemaCon ini, karena memang ada beberapa hal yang rancu nih. Jadi gue perlu kurasi lagi. Jadi nantikan terus konten kita di besok. Jadi sampai jumpa di video-video update kita terkait dengan Doomsday esok hari.